Sebenarnya ada dua tajuknya hari. Tapi kita ikut ya pimpinan Roh Kudus macam mana. Sebab saya pun ikut saja nih. Oke. Tajuknya hari, khotbahnya hari mengenai tentang apakah itu pujian penyembahan. Oke. Sebenarnya yang hari 2 tuh saya ada ketergangguan sedikit sebab saya bilang Tuhan, saya sedang masih menanya mana satu yang mau dibawa khotbah, yang ini atau yang ini, sebab dia kasih saya 2. Jadi saya tidak tahu yang saya heran kenapa saya dikasih, Tuhan kasih sedia saya 2 bahan khotbah. Dan selepas daripada malam hari 2 tuh, dan hari Kamis saya ditelepon oleh gembala sidang. Dia bilang, kau bawalah khotbah 2 syafaat kalau boleh. Nah, jemaat Tuhan, bukan senang tau. Sebab level ini sangat susah. Ini sangat susah. Kalau bagi yang berkhotbah secara menggunakan akal kamu, itu senang. Sebab kenapa saya bilang senang? Kamu tidak menghidupi 100% apa yang kamu tahu. Kalau saya susah mau bawa. Kenapa saya bilang susah mau bawa? Sebab bila kita tabur tuh benih, itu benih firman Tuhan, tapi kita tidak buat, kita yang dituntut Tuhan, itu bahaya. Sebab yang kamu menabur itu adalah daging, bukan daripada Roh Kudus yang memimpin kamu. Memang betul yang kamu sampaikan itu firman, tapi firman yang kamu sampaikan itu tidak berkuasa dalam pribadi yang tukang menyampaikan itu kepada kamu. Boleh mengerti? Jadi itu sangat berbahaya. Dan kami diberi tugas, saya dengan Pastor Jason, permulaan dia bilang, bukan senang. Saya bilang, saya tahu dong. Saya cakap aja saya tahu. Tapi sekali saya sendiri mengalami, baru saya tahu betul-betul. Memang bukan senang. Sebab kenapa? Kau ada tugas lain, lepas itu kau diberi ini. Dan tugas dua-dua itu kau perlu melaksanakan di dalam pengurapan Roh Kudus. Itu saya bilang kenapa bukan senang. Bila kau memimpin pujian dan kau menyampaikan firman Tuhan, tapi kau menggunakan kepandaian, akal pikiran kau dengan kebolehan, kekuatan kau, itu senang. Tapi kalau kau berdiri menggunakan kau macam belajar mengandalkan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, itu sangat susah. Itulah tajuk saya nih hari, apakah itu pujian penyembahan? Pujian penyembahan itu adalah sesuatu persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Pujian penyembahan itu boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Dan seseorang itu bila dia memuji, dia menyembah. Tidak kiralah kau pemimpin pujian atau kau bahagian jemaat. Kalau kau tidak menyembah dari dalam hati kau, sama juga kau tidak menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Itu sangat
susah untuk orang lakukan kalau kamu tidak belajar mengandalkan Roh Kudus. Dan pujian penyembahan itu dikategorikan kepada 3 bagian. Pertama adalah hanya dalam. Dalam itu maksudnya kamu menyanyi itu lagu kamu tahu, dan kamu tutup mata, iya kamu tutup mata. Dan kamu nyanyi, kamu tutup mata, tapi kamu tidak tahu kenapa kamu tutup mata. Kadang-kadang kamu ikut-ikut orang. Nah, itu maksudnya hanya kamu buat. Jadi itu hanya dalam sahaja. Dia hanya di bagian dasar. Dan kedua, terdalam. Maksud dia kamu sudah mengerti kenapa kamu mau menyembah. Itu terdalam. Dan bagian ketiga itu adalah lebih dalam. Ini adalah paling susah orang buat. Sebab kategori lebih dalam bagian penyembahan dan pujian ini hanya hati. Hanya hati kamu yang berkonek dengan Tuhan. Tanpa menggunakan ini, pikiran kamu. Itu sangat susah. Dan seperti yang Arido tuh contoh lah, sambil saya menyanyi, sambil saya tanya Tuhan. Lucu juga lah, sebab begini lagi belajar. Saya bilang, semua kita belajar nih. Kan saya sudah jawab, kebaktian muda-mudi ini dikhususkan untuk belajar macam mana kamu menyerapkan tuh urapan. Bukan hanya kamu tahu perang saja. Kamu mesti pandai guna tuh kuasa di dalam pribadi kamu. Dan ketiga bahagian ini bukan saja bagian pujian penyembahan, termasuk setiap apapun yang kamu lakukan, pelayanan-pelayanan dalam gereja. Begitu juga mengenai rebana. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, maksudnya kamu hanya di dalam sahaja. Kamu hanya lakukan sahaja, tapi kamu tidak selami itu Roh Kudus. Apa yang dia mau dalam hidup kamu. Sama. Main music pun sama. Bukan hanya worship leader, semua sama. Kau jadi asyik pun begitu. Kamu sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Malaikat sendiri yang memilih kamu. Tapi kamu hanya bahagian dalam sahaja. Kamu tidak di bahagian lebih dalam. Itulah kenapa pengurapan kamu cepat hilang. Sebab kamu tidak menghidupi urapan otoritas itu lebih dalam. Kamu hanya bagian dalam saja. Dalam itu apa saya bilang tadi, kamu hanya melakukan saja. Oh, kalau begini ini mesti begini. Tapi kamu sekejap diombang-ambing. Itulah bezada. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini cukup jelas toh? Cukup jelas.
Kita berdiri di sini, apapun jenis pelayanan kita, harus kita lakukan itu dari dalam hati kita, supaya kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Hidup dan kudus dan berkenan. Bila kau berkenan di hadapan Tuhan, bermakna kau menyenangkan hati Roh Kudus. Kau menyenangkan hati Roh Kudus. Walaupun seseorang itu melakukan perbuatan yang baik, tapi bukan semua perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Kamu baca, coba kita sama-sama baca balik ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan orang dunia pun, banyak orang berbuat baik. Banyak. Orang-orang kaya pun banyak buat baik. Dorang bagi bantuan, terutama yang YouTuber. Yang selalu tengok sosial media tuh, terus tahulah tuh kalau saya cakap begitu. YouTuber kadang-kadang saya dengar dari mulut orang begini. Lepas itu dia bilang, kalau si Anu dia bilang, yang orang Sabah tuh semangat betul dia bercerita. Gara-gara kena tolong saja. Yang si Anu tuh dia udah tolong tuh orang. Yang di sana dia bikin tolong tuh. Dia bagi baras, dia bagi biskut. Yalah. Tapi itu gak kehendak Tuhan. Bukan semua perbuatan baik itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kau berbuat baik di dalam kehendak Allah menurut pimpinan Roh Kudus. Bukan menurut pimpinan manusia. Bukan menurut daging emosi. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Sama juga dengan apa yang kamu buat di sini, pelayanan di sini. Kamu mimpin pujian, main music, kamu menari rebana, PA system, projector, bulletin, penyambut tetamu, usher, kolektif, doa persembahan, doa pembukaan, pengumuman, semua pelayan maksud dia. Bukan hanya berdiri di sini, mimpin pujian saja baik itu. Jadi kau apa? Walaupun kau tidak nama dalam bulletin, tapi kau tetap dipanggil sebagai jemaat Tuhan. Ingat, jemaat Tuhan itu adalah sesuatu untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kenapa yang lain boleh ada pelayanan? Bermakna Tuhan berkumuruhan sama dia. Tuhan memilih dia untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini untuk nama Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Kalau kamu baca di dalam bahasa Malaysia, coba Audrey, lebih jelas kalau Malaysia. Betul. Itu. Coba tuh. Bukan ini. Coba tempat Diana, baca boleh? Boleh. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita pergi Kolose pasal 3. Ayat 16 sampai 17, 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur
dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kamu diberikan pelayanan sebab Tuhan berkehendak supaya kamu memperoleh itu pelayanan. Tetapi bukan semua orang mengucap syukur. Ada yang, kenapa Bang? Saya yang kena bagi. Kenapa Bang begini? Kenapa? Sebenarnya ada sesuatu di dalam pribadi kamu yang Tuhan mau kamu coba kamu coba kasih tonjol dia, sebab dia kena tanam, dia tertanam oleh lumpur. Jadi kamu punya tugas pelayanan itu tidak dapat menonjol sebab belum berada di dalam pengurapan. Kamu melakukan pelayanan itu bukan berlandaskan pimpinan Roh Kudus dan pengurapan. Kamu hanya melaksanakan begitu-begitu saja, menurut apa yang kamu tahu dan kamu pandai kamu buat. Begitu juga kita di sini. Tapi gembala sidang tidak pernah berhenti-henti menasihat kita, mendidik. Dan selama berpuluh-puluh tahun dia sentiasa sabar mengajar apa yang sepatutnya yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam setiap pribadi kita. Sampailah kita memperoleh itu sekarang, semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita memperoleh sekarang? Api perang kamu. Dulu kamu tidak tahu apa itu api perang. Paling-paling kamu ikut je dalam nama Yesus. Kita pun ikut jalan dalam nama Yesus. Saya pun belajar juga dalam nama Yesus saja. Tapi di sebalik kita mengucap perkataan itu, kita tidak memperoleh itu. Sebab itu kuasa kita belum ada, sudah ada, tapi dia tenggelam, tidak hidup. Sebab kita tidak menghidupkan itu. Niat jemaat Tuhan, bila apapun kita punya tugas pelayanan, harus kita berlandaskan Roh Kudus. Kita pergi Amos pasal 5. Ayat 21 hingga 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini bila kita, terutama di dalam praise and worship, ini lebih utama kepada praise and worship, selalu saya beritahu kepada yang berdiri di sini, saya bilang, walaupun suara kamu tidak merdu, tapi kalau kamu ada pergumulan sama Tuhan, itu tidak membatasi pengurapan itu. Kenapa saya cakap begitu?
gereja TB Joshua, penyanyi dia, kalau kamu dengar, boleh dikatakan tidak merdu, sumbang sana sumbang sini. Tapi bila dorang menyanyi, semua bermuntahan, rojak semua keluar. Sebab kenapa? Dorang mempersembahkan diri dorang sebagai persembahan yang hidup, kudus. Kudus itu bermaksud kesucian. Kamu tidak dapat hidup di dalam kekudusan kalau kamu tidak menjaga kesucian kekudusan. Itulah maksudnya. Bukan dari segi kamu pandai menyanyi atau tidak pandai menyanyi. Kalau dikatakan music orang pun tidaklah seperti yang style-style orang putih. Kamu tengok style-style orang putih main macam mana? Konser Kristen. Kamu tengok, bila kamu tidak berdoa, kamu pilih lagu, kamu yang melarikan urapan itu. Urapan tidak turun, kuasa Tuhan tidak turun. Sebab kenapa kamu salah pilih lagu? Kenapa salah pilih lagu? Sebab kamu tidak berdoa. Kamu ada berdoa, kamu pilih lagu. Jangan jawab sekarang, diam-diam saja. Biar Tuhan Yesus jatuh. Jangan jawab saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus barat ini, barat. Ini pujian penyembahan sangat dalam. Bergeletar sudah saya punya jantung. Kita pergi Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat ayat 2 hingga 8. Ini adalah Rasul Paulus punya perkataan. Dia menunjukkan perkataan dia ini kepada jemaat di Filipi. Dan perkataan dia ini adalah perkataan yang dari Roh Kudus yang pimpin dia. Kita baca ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita berdiri di sini, apa tujuan kita? Minta disembah. Bukan kan? Kita mau sembah Tuhan. Itulah tujuan kita. Tapi kebanyakan, seperti yang saya katakan tadi, orang salah guna. Manusia salah menggunakan itu. Dan kita pilih ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seperti yang kami berlatih tentang persembahan tempat apa nama itu, Bread of Life. Kita lah, saya bilang, jangan kamu tengok saya kalau menyanyi. Bila saya sudah beri bagian kau untuk memimpin, jangan lagi tengok saya. Sebab otomatis tanggung jawab sebagai worship leader itu terus diberi kepada orang itu. Mandat itu otomatis terus dialiri. Begitu, terus dia kena connect
dengan saya sebagai backup. Itulah kenapa saya tidak boleh, saya bilang saya tidak boleh melebihi sebagai backup. Sebab yang berdiri memimpin bukan saya. Ketika waktu itu bukan saya. Jadi harus kita merendah hati, mengambil posisi kita sebagai backup. Kalau sekarang bukan lagi backup, dia punya suara lagi hebat, yang lagi hebat Bang. Wah, lagi hebat. Dia punya suara hebat itu begitu tuh. Ya, memang kita maklumi ada suara yang paling rendah. Tapi kalau kau ada Roh Kudus, berusaha berubah, mengubah itu. Jangan sampai orang tidak boleh menyanyi. Nanti kumus, keruang. Siapa yang boleh nyanyi kalau begitu? Sebab terlampau tinggi kod. Kuasa Tuhan pun nanti apa berdorong nyanyi-nyanyi begini nih. Nah, kamu membaca firman, kamu kena meneliti di dalam alam roh. Bukan kamu hanya baca begitu saja. Nah, kita pergi ke ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kan? Bisa kan? Betul kan tadi? Bila sudah diberi mandat itu, sudah di urapan itu kamu sudah ada, otomatis itu akan kamu yang berdiri sebagai worship leader. Jangan setiap kali kau memimpin, ting-ting, mana sudah si Den tuh? Sana belakang, mana sudah si Nanak tuh? Kamu tunggu tuh. Jangan kamu tunggu-tunggu. Kamu menyanyi saja untuk Tuhan, jangan kamu timurang. Belajar mempersembahkan diri kamu kepada Tuhan. Menurut pimpinan Roh Kudus. Lepas itu kita pergi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kalau kita baca begitu saja, nah ini masalah dia. Orang banyak guna emosi. Emosi orang banyak guna. Itulah tidak boleh ada emosi. Penglihatan pun orang boleh. Yang tidak ada menjadi ada. Itu disebutkan apa? Emosi. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sikap rendah hati yang betul, seperti Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kita tidak boleh menonjol yang usia apa dia nih, apa dia cakap nih, saya lebih pandai daripada dia. Nah itu kok sudah menonjol, maksudnya tidak ada sikap kerendahan hati. Kita pergi Ibrani, saya hanya skip saja sebab di hati saya Audrey siap sedia Audrey, dia suruh. Ibrani pasal 13. Saya tidak dapat mengelak ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita
oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Maksudnya nyanyi-nyanyian seperti berdoa kamu menyembah, begitulah. Oke, saya tidak akan kita pergi Filipi. Saya tidak akan lebih lama seperti dia menyuruh saya. Dia bilang sudah selesai. Kita pergi Filipi. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas kan? Ingat apa yang kita alami pada doa syafaat minggu lalu itu bukanlah permainan. Yang si anak nampak itu adalah kematian kekal. Selagi kamu diberi peluang untuk memperbetulkan pelayanan apa yang sudah dimandatkan kepada Tuhan sendiri kepada pribadi kamu harus lakukan menurut pimpinan Roh Kudus, menurut berlandaskan urapan yang kamu sudah terima. Ingat, itu bukan permainan, dan ini sangat berat. Dan video yang saya mau tunjukkan ini sangat berat sebenarnya. Saya bilang, Ma, saya takut mau kasih tengok. Tapi ini berat. Ini berat. Sebab tempat yang dibawa oleh roh, oleh tempat yang dibawa yang si anak nampak tuh itu sangat bahaya. Kamu kena berusaha. Nama yang sudah disebut itu, tolong jangan memperlekehkan, jangan mengambil sepele, sebab itu sangat bahaya. Dan kesaksian ini adalah tentang neraka. Pribadi perempuan ini sebenarnya dia coba membunuh diri, sebab tidak ada orang yang mengerti dia. Lepas itu dia bilang, dan dia berdoa pada masa itu di bilik dia, dan Tuhan datang sendiri sama dia, sebab dia mau bunuh diri. Dan Tuhan Yesus tunjukkan kepada dia keadaan neraka itu. Berdoa, kamu tengok nih, sebab ini membuka rahasia nih. Kamu kena berdoa. Kalau kamu sudah tahu, kamu akan diintip, Roh Jahat akan tengok, sebab kamu sudah tahu. Oke, ada sudah beri. Sebenarnya ini saya mau kasih tengok masa doa syafaat, tapi sepertinya saya perlu tunjukkan di hari juga. Melayani dengan sungguh-sungguh. Oke. Apa sih anak bilang tuh? Dia bilang itu giuk-giuk, tidak pandai mati. Ini lukisan. Ini perempuan kena angkat pergi neraka dan sorga. Saya rasa ada sudah yang pernah tengok nih, kan? Ustaz sudah pernah nampak. Jadi bagi mereka yang tidak percaya ada neraka, inilah neraka. Dan inilah di mana tempat yang si anak nampak orang sedang ditarik-tarik. Ini sangat berbahaya. Berdoa. Kamu tengok nih, kamu kena berdoa. Oke. Jangan dulu deh. Bodak ini berumur 9 tahun.
Siapa bilang 12 tahun baru penghakiman? Alkitab sendiri tiada. Jangan kamu pandai-pandai. Ini budak umur 9 tahun masuk neraka. Kenapa? Sebab dia menengok pornografi. Hati-hati. Apa gembala sidang bilang? Hati-hati anak kamu tengok-tengok itu channel-channel sosial media. Itulah kenapa ibu bapak yang rohani harus menunjukkan sikap rohani itu. Kalau tidak, Oke, Audrey, pasang. Sebuah sedikit. Iya. 몇 살인가? 아이는 9살이고 Oke, 초등학생이었다. tengok. Dia bilang budak ini berumur 9 tahun, hanya sekolah rendah. Dia hanya sekolah rendah. Dia bilang kenapa dia masuk di sini? Dia bilang sebab ibu bapak tidak memerhati anak ini. Dia hanya memperbiar. Nah, kau tengok lebat telepon. Tapi dia tidak tahu apa yang tuh budak sedang buat. Dari kecil, sekarang lah paling famous. Kecil-kecil lagi, dibagi sudah iPhone. Bagus. Kau menambahkan banyak orang yang kau menambah jiwa yang tidak selamat masuk di sana. Kamu tidak tahu apa yang budak kamu tengok. Tengok, main Audrey, kasih main. 주님, 이 아이가 왜 이런 고통을 겪나요? 아이가 지옥에 있는 것이 정말 믿기지 않고 너무 무서웠습니다. 이 아이는 부모가 하지 말라는 것을 하며 사탄이 이 아이를 쓰고 살았다. Nah, 일이 Mustafa, 거칠고 selepas dia sudah melihat video ini, pornografi, dia sudah melarat, dia tidak dapat berhenti. Walaupun ibu bapaknya sudah beritahu berhenti, dia tidak berhenti. Kenapa begitu? Sebab sudah keterlambatan. Ibu bapak tidak punya sikap kepekaan. Mana Roh Kudus? Jangan kita bilang kita ada Roh Kudus sejauh kita dipeka, kita diurapi. Tapi kamu tengok, jangan biarkan sampai anak. Oke. 어린 나이에 어른의 이성 문화에 빠져 살던 아이이며 그 내가 이미 병들어 부모도 고칠 수 없는 정신병이 든 아이였다. 이 아이 주변에는 벌레들이 기어다니고 있으며 벌거벗은 아이의 몸을 갉아먹고 해치고 다녔습니다. 주님, 어린아이들을 어떻게 해야 하나요? 이들은 회개하면 안 되나요? 선악을 구분할 수 있고 천국과 지옥을 알며 스스로 판단할 수 있는 아이들이 이렇게 타락하여 죄의 주관권에 빠져 살다 보면 회개는커녕 아무렇지도 않게 자신과 상대에게 해를 가하고 놀리고 청소하며 죄들을 짓는다. 세상에는 이런 아이들이 너무 많다. 이들이 회개하지 않고 사고나 병이 들어 죽게 되면 사탄들이 끌고 와 각종 감옥에서 지옥살이를 시킨다. Oke, stop dulu. Ya, ini budak ini dia bilang Tuhan Yesus seperti yang saat tadi, dia melihat yang tidak bagus dan berada di tempat ini. Kamu tengok, kamu tidak boleh melawan. Kamu tidak boleh melawan. Apa dia bilang? Telanjangkan. Kamu ingat yang maksud doa Syafat tuh? Telanjang. Kenapa telanjang? Tidak kemuliaan Tuhan.
bukan saja budak ini. Ada lagi sebelum ini, ada seorang lelaki, bukan lagi lelaki, banyak. Dia mempersalahkan Tuhan. Itu lagi bahaya. Sikap manusia yang sentiasa mempersalahkan keadaan, mempersalahkan manusia, mempersalahkan Tuhan, tempatnya di sini. Tapi penyiksaan dia bukan ini. Kamu tengok tuh kumbang-kumbang tidak pernah mati. Panas sudah tuh neraka. Bukan tidak panas lagi lebih panas daripada dapur perapian. Lebih teruk. Lebih panas daripada lava. Cobalah kamu kasih begini, tangan kamu diges. Kebakaran tidak? Baru ges. Belum lagi di neraka. Dia bilang, banyak yang budak begini pada zaman ini. Walaupun video ini sudah 11 tahun yang lalu, tapi kamu tengok budak zaman sekarang, banyak kan? Kecil-kecil lagi terkejut saya di sekolah sih. Hari itu saya limpas di sekolah sih, pas antar saya ke sekolah. Ada tuh lelaki budak. Jadi saya dengar orang bercakap, kecil-kecil lagi pandai sudah mau maki. Oi. Ada lagi tuh satu kali terkejut saya, dia pergi cakap kotor sama mama dia. Oi. Ibu bapak, kamu pikirlah mana perbuatan yang baik dan tidak yang harus kamu elakkan supaya anak kamu tidak buat. Yang sampai orang meniru-niru apa perbuatan di sekolah, memaki, ikut memaki, cakap kotor, itu anak cakap kotor. Tolong elakkan itu, sebab kalau tidak, kamu sendiri lihatlah. Sebab ibu bapak dia tidak mengajar dari sejak awal. Yang ini tidak betul, yang ini betul, ini tidak betul. Dia tidak ajar dari sejak semula. Yang dorong tahu duit. Nah, itu rojat sedang merosak di sana. Kalau kamu peka. Oke, teruskan. Ini neraka bagi pastor. 사탄들이 좋아 춤을 추고 있었습니다. Untuk setan gembira sebab pastor yang masuk neraka. Oke, Idris stop. Kamu dengar dia punya itu, begitulah betul-betul. Begitulah yang si anak dengar tuh. Kamu pikir main-main? Kamu pikir neraka? Kamu cobalah kamu melawan begini ramai hantu. Begini banyak laskar, sedangkan kamu berada dalam ketelanjangan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Pakaian kemuliaan tidak ada sama kamu. Kamu pikir kamu boleh lawan? Karena tempat ini diciptakan untuk malaikat-malaikat yang sudah mendurhaka Tuhan. Tempat setan-setan, tempat iblis-iblis. Bukan untuk manusia. Tapi manusia melakukan perbuatan seperti perbuatan yang bukan daripada kebenaran firman Tuhan. Bukan didasari dengan pimpinan Tuhan. Bukan ada pimpinan Roh dalam hati dorang. Dorang buat suka hati dorang buat apa dorang mau buat. Kamu pikir neraka main-main? Oke, udah kasih terus. Dia bilang nih pastor selalu kasih cedera kami, dia bilang. 반줄로 묶여 끌려 있었습니다. Oke, stop. Inilah Tugiyuk yang si nenek cakap. Tidak pandai mati. Hiduplah hidup. Panas macam manapun tuh neraka tetap hidup Tugiyuk. Dia makan. Kenapa orang gembira? Sebab itu. Kenapa orang gembira? Tuh setan berais bergembira. Pastor yang masuk. Apa sajalah yang tidak menyampaikan firman Tuhan beralaskan pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Begitulah.
dia semakin lama semakin tinggi hati. Coba udah kasih terus. 사탄들이 뾰족하고 날카로운 불에 되어진 쇠꼬치는 화살촉을 들고 Inilah tuh giuk. 찔러 상처를 냈습니다. Inilah. Kertak dan kertakan gigi. Ingat firman Tuhan. 소용없어. 너는 나의 Tiada yang dapat 것이다. menyelamatkan. 주님, 이 사람은 왜 이곳에 왔습니까? 이는 중대형 교회에 Nah, tuh 목회를 calon 하던 pastor. 자였다. 특별히 하나님의 은혜를 받고 목회를 하였었다. 이는 많은 생명들에게 천국과 지옥을 전해주었고 외쳤지만 나중엔 서서히 조금씩 타락해 갔었다. 결혼은 한 몸인데도 성도 중에 젊은 여자를 꼬려 연애하고 Stop. Oke. Ini lama kelemahan. Dia bilang bila dia menghadapi bankrupt gereja. Nah, itulah kenapa Gembala Sidang mengajar kita beriman. Bila kita sentiasa berharap kepada bantuan, dan bila keadaan tidak ada bantuan, kita terus drop. Nah, itu kenapa Gembala Sidang mengajar kita beriman, menabur dengan iman. Sebab bila kita mengharapkan begini, kamu tengok, dia punya gereja bankrupt. Lepas itu dia berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia kasih tahu neraka itu apa, surga itu apa. Lepas itu dia bilang, mula-mula anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan dia. Tetapi ketika gereja dia mengalami bankrupt dan dia berada dalam kesesakan dan dia berfoya-foya mencari kesenangan. Orang bilang hilangkan stres. Nah, style dunia begitu, stres. Kasih hilang stres. Jadi dia hilangkan stres, dia mencari kesenangan dia supaya dia hidup, supaya hati dia disenangi. Dia tidak merasa satu tekanan. Inilah dia buat. Dia sudah berkawin, tapi dia bersama dengan wanita lain. Oke, Audrey. Dan dia melupakan Tuhan. 급기야 부인을 때리고 Oke, stop. 그 여자와 Dan dia mula memukul istri dia. Kamu tengok, siapa yang menyuruh seseorang itu untuk pukul istri? Tuhan kah? Setan? Setan kan? Kamu sendiri nampak kan? Itu maksud dia roh. Kamu tidak nampak dia roh. Oke, teruskan. 살게 되었다. 교회에서 쫓겨나 힘들어질 때도 나를 찾지 않았고 내가 많은 기회를 주며 이를 데려오려 했지만 내 손을 거부했다. 이를 통해 나는 수많은 사람을 구원길로 이끌려 했으나 모든 것을 외면하고 Kasih laju. 자신의 욕망을 쫓아가다 이는 이곳에서 어떤 Laju lagi. 방황을 애기를 한 자들은 가장 싫어하고 자기의 꼬임에 넘어갔다고 해서 이곳은 Oke, 교회를 stop. 안다니건 Neraka ini bagi mereka yang membenci untuk datang di gereja dan datang di gereja dengan keadaan suam-suam. Nah, kan itu ada dalam firman. Siapa yang suam-suam akan dimuntahkan. Itulah maksud Tuhan itu. Kamu tengok. They attend church half-heartedly. Separuh hati. Apabila tuh buka hati, buka. Nah, kenapa kita mesti buka hati? Kenapa jangan separuh hati? Sebab Tuhan tidak mau. Sebab separuh hati bukan di sorga tempat dia. Suam-suam, itulah maksud dia suam-suam.
setakat kasih sampai-sampai saja. Tapi itu betul-betul. Disitulah tempatnya. Oke, kasih mulai balik. kasih start. 하나 싫어하는 자 다녀도 건성으로 다닌 자들이 가는 지옥입니다. Coba lagi. Sampai situ siapa tahu Dre? Ada semua istiwa kamu yang dibilang firman Tuhan. Ini bagi mereka yang tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tahu, tapi orang tidak memberitakan itu kepada keluarga-keluarga, siapa-siapa sajalah. 계속 ini 오바이트를 하는 사람이 있어서 bagi mereka 자세히 yang stop Audrey. 입에서 잡 Ini bagi mereka yang membenci perkataan Tuhan. Itulah dia muntah banyak cacing, sebab dia membenci perkataan Tuhan. Dia tidak menghidupi itu firman Tuhan. Ini kita jangan hanya setakat timu tahu. Kamu kena tahu kenapa Tuhan kasih timu kamu ini. Oke, teruskan. 계속 오바이트를 하는 사람이 있어서 자세히 보니 입에서 작은 새끼뱀들이 튀어나오고 있었습니다. 이 사람은 하나님의 말씀을 Dia membenci perkataan Tuhan. 있습니다. Dia tidak percaya. 말씀은 영혼의 양식입니다. 우리 영혼은 마사라 조언. 하나님의 말씀으로 성장하고 변화. Oke, 이들은 나에게 oke stop. Ini bagi mereka yang pernah melayani. Mereka pernah memberi hati mereka kepadaku, bilang Tuhan, tapi berpatah balik. Mereka pernah mengecap urapan itu, namun berpatah balik. Kamu pikir begitu? Nah, saya tapi cakap, kamu tengok aja video. Saya hanya kasih sampai apa maksud tuh perkataan. So, saya tahu kita di sini semua tinggi pelajaran, pandai English. Itulah kenapa saya tolong kamu kasih. Mereka pernah melayani dan mereka pernah memberi hati mereka. Mereka pernah mengecap karunia itu. Mereka pernah mendapat pengurapan itu. Namun mereka berpatah balik. Inilah kejadian dia. Itulah bilang gembala sidang hari itu khotbah dia. Si Anu begini, si Anu begini, semua Tuhan panggil. Nah, kamu ingat khotbah dia itu? Semua Tuhan sudah pilih tuh, sudah panggil di sini. Itulah maksud dia tuh. Kenapa dia cakap begitu? Tapi kita nih mau yang betul-betul paham gitu loh, baru oh iya kan. Oke, kasih play. 마음에 한 번도 준 적이 없고 나를 이웃사람 쳐다보듯 했다. 나를 사랑치 않았다. Mereka berpatah balik. 나를 불렀지만 불러야 되기에 불렀으니 나를 위해 운 적이 없고 다 자기 자신을 위해 울었노라. Oke, stop. 현대인들은 Dia bilang tadi, dia bilang mereka hanya tangisi diri mereka. Mereka tidak pernah menangisi aku. Apa bilang firman Tuhan? Ketika aku di penjara, kamu tidak pernah. Kamu ingat tuh firman Tuhan itu? Saya tidak ingat di mana, pasal mana tuh. Dia bilang ketika aku sakit, ketika aku tidak mempunyai pakaian, ketika aku tidak mempunyai makanan, kamu tidak memberi, kamu tidak mengunjungi. Itulah tuh. Bukan hanya kosong-kosong begitu saja. The modern people see, hear, feel, and meet whatever and wherever they want, and their hearts and bodies get cut up in them. Maksud dia tuh
melihat, merasa, dia bilang, lepas itu buat apa yang mereka suka dan lakukan apa yang mereka suka. Apa yang dorang suka kamu tengok? Dorang exercise, pergi pub, suka-suka makan, santai-santai sama kawan. Semua yang soal daging. Tuhan tidak mau ada sedikit pun kedagingan. Kedagingan itu dosa. Firman Tuhan kalau kamu baca betul-betul tidak jauh daripada ini, yang ini, apa yang dorang sedang buat. Apa? Kamu tengok itu gambar merokok. Itu bermakna dorang buat apa yang dorang suka. Dorang mencantikkan badan dorang sampai sanggup buat plastik surgery. Nah kalau saya tahu begitu, semua pun tahu pembedahan plastik. Sanggup terikat pergi gym 1 minggu, 1 hari 1 kali gym. Nah, sama kan? Bermakna kamu tidak mensyukuri itu apa yang Tuhan sudah tetapkan sebenarnya dalam pribadi kamu. Kamu mau lebih sebab kamu mengejar dunia. Kan kita sudah baca tadi. Dunia ini bukan tempat kita. Selagi kamu kejar apa yang ada dalam diri, saya mau macam tuh orang. Saya mau macam dia punya badan. Itu sudah mengingini. Saya mau ada rumah macam dia. Sama. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hati. Sangat simpel, hati. Hati saja. Tuhan tidak mau kamu mesti kasih cantik muka kamu macam si Anu. Awas kalau kau tidak cantik, kau tidak selamat tuh. Tidak, Tuhan Yesus cakap begitu. Tuhan mau hati. Seperti pujian penyembahan yang saya cakap tadi. Walaupun suara kamu tidak merdu, tapi kalau kamu ada persekutuan dengan Tuhan, pergumulan, doa, puasa, mustahil Tuhan tidak berkenan. Kalau kamu lakukan itu dari dalam hati yang terdalam, dengan hati yang remuk, hancur. Itu yang Tuhan mau. Kamu tengok, pakai replay. 매일 자기가 좋아하는 것을 보고, 듣고, 느끼고 접하며 그것에 마음과 몸이 빠져 사니 인간을 창조하신 창조주와 영의 세계가 있다고 해도 그 세계를 생각할 시간도 관심도 없는 것입니다. 한마디로 그 영적 실체를 몰라서 그같이 살아가는 것입니다. Kamu tengok, inilah selalu gembala sedang cakap. Walaupun yang selalu kami beritahu kepada kamu, kepada jemaat di sini, walaupun kamu punya ini, pribadi ini, daging kamu ini masih hidup, tapi dalam alam roh kamu sudah ditawan. Kamu tengok tuh gambar. Kamu tengok tuh perempuan, dia sedang shopping. Wih, saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Tapi dia tidak sadar yang roh dia itu sedang ditawan roh jahat. Dia sedang dirantai. Ingat semua pelayan-pelayan, Tuhan masih memberikan kamu kesempatan. Ubah semua sikap kamu. Bukan saya mengajak begitu saya sempurna, tidak. Sama-sama kita berubah. Sebab hanya satu pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Selagi kita manusia, selagi itu kita tidak sempurna. Selagi itu kita menghadapi cabaran dalam hidup. Roh kamu itu sudah ditawan. Kamu tengok dulu lagi itu di sebelah. Kalau dia bilang tengok cara dia berpakaian seperti artis. Tapi kamu tengok, apa di dalam alam itu? Itulah maksud dia, roh kamu, roh. Masih bangun tuh roh kamu. Jadi cara membangun roh itu menggunakan bahasa perang. Bagi mereka yang belum ada bahasa perang, kamu buka hati kamu, berdoa
dari dalam hati, bukan emosi. Menitiskan air mata pun perlu dari dalam hati. Oke, Audrey, teruskan. 아직도 이 세상에서 Oke, stop. 잘 먹고 잘 Coba kasih laju sedikit di depan. Oke. Ini bagi mereka yang mengejarkan kesenangan. Kamu tengok roda orang sedang diiring pergi kemana? Mereka mengejar kesenangan. Tapi dorong tidak tahu roda orang pergi mana. Oke. Pasang lagu, Justin. Jangan kamu tidak percaya. Apa yang si Nanak nampak tuh, itu betul. Jangan kamu tidak percaya. Selagi Tuhan memberi kamu waktu peluang, berubahlah. Sama-sama kita berubah. Saya belajar, kamu pun diajar. Sama-sama kita belajar. Apa yang saya tahu, saya kasih tahu sama kamu di dalam alam, mengenai dalam alam ini. Bukan soal itu semua segala. Bukan memaksa kamu bertobat, tapi pilihlah, bilang Tuhan. Pilihlah.